Kemarin malam itu ada berita yang cukup menarik ya, di mana di situ ada eskalasi Bro di Timur Tengah. Iya. Tepatnya kemarin itu sekitar jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Dan ini kalau kita lihat dari liquidation chartnya banyak sekali ya Bro ya, yang terlikuidasi karena event ini kalau di financial market kita sebutnya dengan Black Swan ya, yaitu kejadian yang orang nggak akan ada yang bisa tahu dan nggak akan ada yang bisa tebak. Iya. Kalau ini kita bisa lihat secara makro dulu Bro, secara global kita lihat juga. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Juga di Nasdaq ya, Nasdaq turun lumayan jauh ya Bro. Iya. Nasdaq bahkan emas, jadi emas tuh kemarin sempat climbing sampai tingkat tertingginya, lalu langsung drop ketika berita ini keluar. Tadinya awalnya pertama kali gue baca di Wall Street Journal begitu beritanya keluar, gue kira risk on asset yang kena, jadi mungkin tech stocks dulu yang kena, kripto yang kena. Tapi ini sepertinya kondisi yang mengkhawatirkan secara global di semua orang ya, sampai emas pun kena Bro. Emas pun kena nggak akan cuma berdampak di market risk on ya, tapi risk of asset juga seperti gold itu kena. Iya. Nasdaq, S&P, dan kripto. Jadi kemarin kita lihat dominance juga shoot up Bro. Iya. Pertama kali ke 56%. Karena orang di kondisi perang itu pastinya menarik dari aset-aset yang paling beresiko dulu ke aset yang paling resikonya dianggap kecil. Risk of asset. Tapi uniknya emas juga dropnya parah Bro. Iya. Jadi kemarin banyak yang kena ini juga Bro di emas. Gimana tanggapan lu terhadap perang ini? Ya, pertama kita lihat SPX dulu ya. Jadi SPX per berita kemarin terbit ya drop lumayan signifikan ya 1,3% ya atas berita tersebut, dan seperti yang diungkapkan Bro Tim tadi, gold juga kena ya big selling pressure ya di sini. Bahkan dari news itu keluar ini sampai drop 3,7% ya untuk gold. Dan ini pun juga selling pressure yang sangat tinggi di gold. Dan menariknya market crypto juga kena. Tapi di altcoins yang kena. Di mana altcoins kemarin memperoleh sell off yang luar biasa besar. Karena kita lihat ya Bitcoin dominance ya suddenly pump. Dan semua market altcoin ini berguguran. Tapi kalau kita lihat Bitcoin ya per pagi ini harga udah sempat Bro recovery ya. Dimana dari titik lows-nya saya rubah ya chartnya untuk Bitcoin per pagi ini ya, ini bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Lumayan recovery ya, di mana Bitcoin dari titik paling bawahnya di 65.100 ini sempat recover ke 68.000 per tadi pagi, naik ya 4,5% dari dip semalam. Itu menunjukkan memang Bitcoin memiliki ketahanan ya lebih baik ya daripada altcoin. Dan ini pun kita juga masih di range yang sama untuk Bitcoin, tapi altcoin mengalami sell off yang cukup tinggi karena Bitcoin dominant shoot up. Jadi orang-orang ini semua cash out altcoinnya masuknya ke Bitcoin. Jadi take profit dari semua altcoinnya masuknya ke Bitcoin. Dan ini price action yang kita lihat. Karena per pagi ini Bitcoin naik 4,5%. Sementara altcoin yang recover ya kita lihat beberapa yang ya besar ya seperti Ondo, Tao dan lain sebagainya yang punya volume gede itu reboundnya paling cepat. Tapi beberapa altcoins yang kurang diminati, ya ini kita lihat sell off-nya juga lumayan tinggi. Ya, jadi banyak yang berguguran Bro terhadap berita perang ini. Balik lagi ini adalah kita sebutnya di finance adalah Black Swan event ya. Jadi ini sama seperti mungkin zamannya Rusia Ukraina juga ini terjadi juga di market, dan ini pasti akan kita lihat ya nanti market Indonesia juga baik saham Indonesia juga pasti akan ada kena dampaknya ya. Nanti buka di Senin kita bisa lihat market openingnya seperti apa. Ini menarik Bro, padahal kemarin sebenarnya ada beberapa narasi yang cukup menarik untuk market crypto secara overall, di mana di Hong Kong itu sendiri ada ini Bro ETF untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Jadi kemarin
Hong Kong bilang di Senin kemungkinan akan di-approve dan ya kita harusnya lihat inflow yang masuk ya dari marketnya Hang Seng ya. Cuman uniknya ketika ada berita perang ini kayaknya semuanya buyar jadinya. Semuanya berubah dan semua target price dari semua analisa pasti salah. Karena di sini juga semuanya miss ya. Jadi kalau kalian lihat semua target price dari analis-analis kripto di seluruh dunia, semuanya miss dan gak ada yang menyangka bahwa adanya eskalasi perang ini bro antara Iran. Gak tahu ini mungkin ini banyak bro dari beberapa source yang gue baca di sini dari Washington Post dan lain-lain. Kalau narasinya sih ini mungkin banyak yang bilang bahwa akan ke perang dunia ketiga. Tapi kita sama-sama harap jangan pernah terjadi karena perang itu nggak akan pernah ada benefit untuk siapapun ya. Bener. Perang itu nggak pernah ada benefit. Tapi ini yang kita takutkan ya bro ya. Jadi semuanya bakal kena. Iya. Nggak cuma kripto tapi semua aset yang kita punya. Benar. Nah itu menurut lo market kripto akan ke depannya seperti apa? Nah jadi kemarin sempat ada angin surga ya, di mana Cina ya, ini kabarnya ya start bidding on Bitcoin, bahwa ini pun juga ada news yang mengungkapkan mega whales ya, accumulating 10.000 Bitcoin. Katanya di Hong Kong ya dan juga Cina ini minggu depan ini katanya di approve. Yang mana itu pasti memberikan impact yang positif bro, di mana ada potensi 25 billion US dollar ketika Asia ini start bidding ya. Lebih tepatnya Cina atau Hong Kong ini start bidding. Karena banyak pemain kripto yang besar, ya quote on quote ini mereka mengungkapkan the next bull market itu akan dimulai dari Cina. Dari Asia ya terutama. Dan kita udah melihat bagaimana ekosistem Cina tentang kripto ini jauh ya, lebih dominan. Bahkan dominannya pun juga di luar. Ini banyak yang besar juga berbagai protokol dan juga Chinese coins. Yang mana ini kita lihatnya impactnya positif dan kita lihat pun sebenarnya Bitcoin sell off-nya sekarang ini malah jauh lebih stabil ya daripada altcoin. Altcoin semalam bergugurannya 20-30% ya dalam satu waktu. Sementara Bitcoin ini ya kemarin drop 7,3%, langsung recover 4,5%. Bahkan orang bilang ya ini benar-benar kuburannya ya para spekulan altcoin untuk sekarang, karena para pemain kripto besar ya di cycle-cycle sebelumnya ini mereka memang mengungkapkan cycle ini yang paling sulit untuk berspekulasi di altcoin. Karena ketidakpastian yang tinggi di makro, meskipun semua indikator bilang altcoin ini, altcoin itu, naratif ini, naratif itu, cuman orang-orang ini safe havennya bukan lagi ke gold, bukan lagi ke S&P, bahkan bukan lagi ke altcoin tapi ke Bitcoin. Jadi semua suck up liquidity ke Bitcoin. Itu yang kita lihat sekarang. Dan ini tapi nggak cuma terjadi di market kripto ya bro. Di traditional finance juga kita lihat institusi yang paling besar di dunia seperti JP Morgan dan Wells Fargo bro. Itu bank-bank yang paling besar. Quarterly bro. Per quarter ini net interest income-nya itu turun 4% lo bayangin. Itu besar sekali. Ya. Dan kemarin juga kita lihat sahamnya JP Morgan turun ya. Di April 12 itu sampai 5,7%. Ya. Padahal 6% increase di net profit. Itu apa yang terjadi dengan ekonomi sekarang? Kayaknya benar. Sepertinya secara makro ya, ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja ya. Ya. Jadi ini overall ya. Jadi kalau kalian lihat suatu aset, kita nggak bisa cuman pakai kacamata kuda cuma ngeliat di kriptonya, tapi kita mesti lihat secara lebih besar karena inflasi lagi naik di US juga. Ya. Monetary policy-nya di Fed juga kayak lagi tighter. Oke. Jadi memang ini dua sisi yang agak bertolak belakang ya. Secara makro ya ada potensi ya perang dunia, ya, ekonomi yang nggak baik-baik saja. Tapi secara cycle, ya Bitcoin ini banyak yang memprediksi bullish ya untuk tahun ini. Dan kita lihat harganya pun juga break di all time high-nya. Dan kalau kita lihat ini price action-nya, Bitcoin ini harusnya ini sell off-nya jauh lebih besar. Ya. Tapi masih istilahnya ada yang jaga harganya ya. Karena dari dip semalam langsung naik recover 4,5%. Itu menunjukkan memang kekuatan yang cukup signifikan di market Bitcoin. Dan ini kalau kita lihat ya IMA-nya mulai catching up ya di sini. Dan konsolidasi, karena selalu ada range ya untuk konsolidasi. Ini adalah range ya yang konsolidasi. Ini juga ada range juga yang konsolidasi di Desember. Dan ini juga ada chance ya range yang konsolidasi. Dan ketika range yang konsolidasi itu yang dikorbankan pasti altcoin. Karena Bitcoin season ya masih berjalan sekarang. Ya, likuiditasnya stuck ke Bitcoin semua. Dan marketnya akan sangat choppy.
Tapi kalau kita lihat monthly-nya ya, Bitcoin ini sangat bullish ya. Monthly-nya sangat bullish. Dan memang ya kita ada di diagonal line ya yang di sini yang holding. Dan selama ya kita masih di atas 60.000, bro, harapan untuk bull market tetap berjalan tuh masih ada. Jadi apakah dip ini untuk membeli? Ya, kalau teman-teman punya dana yang daruratnya udah oke, kemudian likuiditasnya terjaga dengan baik, dan masih positif dengan berbagai risk asset di kripto, ini nggak ada salahnya untuk bet on the winners ya. Banyak altcoin bagus yang juga diskon sebenarnya, karena flash ini pun juga sesuai dengan total 3 ya. Sekarang dia retest ya di area 650 billion. Ini adalah support and resistance flip di weekly chart ya. Ini pun juga hit dynamic supportnya di weekly chart dan sempat ada bouncing. Jadi apakah ini kesempatan untuk membeli? Ya, kalau kalian berani dan memang memiliki long term view ke market, ya ini adalah chance untuk membeli. Pasti itu. Ini gue lihat ada fenomena yang sangat unik ya bro di market crypto, di mana ini berbeda dengan cycle yang kemarin. Di cycle kali ini itu ada yang bilang kemarin, orang luar negeri bilang di 70 ribu, padahal ini Bitcoin sudah tembus dari all time high cycle sebelumnya. Tapi orang pada depresi bro. Jadi di luar negeri itu dibilang seperti itu. Orang pada depresi di saat Bitcoin justru 70 ribu. Nah ini apa yang terjadi? Apakah orang itu waktu pergerakan Bitcoin naik, kan kita dari awal gue juga udah selalu bilang teman-teman, dari 20 ribu, dari 30 ribu untuk beli Bitcoin. Apakah mereka miss? Karena mereka ngerasa waktu itu, 20 ribu kemahalan Bitcoin, 30 ribu kemahalan, mereka kemis nih Bitcoinnya. Ya. Dan mereka mau coba, ibaratnya peruntungannya di altcoin. Sedangkan begitu mereka coba peruntungan di altcoinnya tiarap dan cenderung malah tidur. Nah ini menarik ya, karena data Glassnode ya ini mengungkapkan bro, kalau memang kenaikan di tahun 2023, this whole run up ya dari Bitcoin ya yang naik ya dari range 16.000 ya sampai 1 tahun ya ini ke 41.700. Ini 80% didominasi oleh pembeli baru. Ya. Yang mana pembeli barunya itu adalah institusi ya dan para pemain-pemain besar lain. Yang mana para holder Bitcoin yang lama ya ini mereka nggak ikut ya bro, berpartisipasi di move ya yang terjadi di tahun 2023. Jadi semua move itu didanai ya, di-trigger oleh para institusi yang mulai berinvestasi di kripto ya, terutama di Bitcoin. Dan sekarang pun ya, kalau kita melihat datanya, ini holder lama, ini malah cash out menjelang halving. Nah ini menarik bro. Ya. Karena banyak yang bilang juga market waktu itu tahun lalu tuh easy mode katanya. Ya. Jadi market tuh di cycle sebelumnya, itu easy mode. Sekarang udah gak ada lagi bro. Jadi udah too much orang yang dibilangnya degenerate gambler, yang too much leverage. Dan para market maker yang pemain lama ini justru enjoying bro. Ya siklus 1 bulan copi-copi ini untuk ngehajar-hajar likuidasinya orang. Bahkan exchange ya yang main. Ya, setuju. Itu gimana menurut lu? Karena seperti yang diungkapkan, ada sell side ya, liquidity crisis, tapi untuk Bitcoin. Untuk sekarang ya, mungkin demand-nya semua masih ke Bitcoin bro. Dimana memang kita ungkapkan ya, awalnya potensi alt season, ya beberapa koin pun juga sangat berpotensi. Dan kita lihat ya Q1 itu kenaikan untuk special computing, kenaikan juga untuk sektor-sektor artificial intelligence. Yang mana kalau kita lihat memang indikator ini tidak selaras ya dengan Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance masih copi-copi, tapi beberapa altcoin tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau dibilang nggak sesuai ya dengan cycle-cycle sebelumnya, memang karena cycle sebelumnya itu jauh lebih gampang. Ya. Karena cycle sebelumnya para B2B, big player belum masuk, governance juga belum membuat regulasi. Sementara sekarang kripto ini udah dipandang ya bro sebagai aset yang terpandang ya dari regulator, sehingga para regulator masuk, ya, para pemain besar masuk. Dan apa sih yang dibeli oleh para pemain besar ini selain Bitcoin? Karena mereka pun juga have no ya research team ya yang cukup mumpuni buat cari-cari berbagai altcoin. Dan kalau mereka mau bid besar ya likuiditasnya semua pasti ke Bitcoin dulu. Tapi bukan berarti altcoin ini mati ya. Mungkin memang belum saatnya. Oke. Dan sekarang ya saatnya teman-teman lihat ke depan seperti apa dan punya keyakinan yang positif di market. Karena keadaan sulit seperti ini tidak terprediksi dan semua orang mengalami. Jadi bukan cuma kita yang mengalami. Oke.
Jadi sampai market global pun dan banyak yang terbakar ya bro. Bahkan Ya. trader-trader yang paling jago di dunia pun banyak yang terbakar ya. Ya. Jadi kemarin kita lihat yang bikin Three Arrows Capital juga, Suzu sama Carl Davis juga portonya sehari kebakaran ya. Ya. Sehari langsung kebakaran semua. Jadi ini volatilitas yang ada di market kripto memang ya. Ya. Apalagi ditambah ada event yang nggak ada orang yang alamin. Nah ini kita bisa lihat bro, salah satu yang menarik yaitu Ethena. Oke. Ethena tuh secara 7 hari terakhir itu sempat naik bro. Oke. Tapi karena ya kemarin semua masih turun. Ya. Turun sampai 10%. Nah, kita lihat Ethenanya seperti apa. ENA. Oke, ENA semalam ya sempat menyentuh 1,8 ya, langsung bounce back ya pagi ini bahkan di 1,34 naik 24%. Itulah kenapa yang kita ungkapkan ke teman-teman, kalau market ini lagi koreksi dengan signifikan, terus ada dip, selalu bet on the winner. Kenapa? Karena koin yang satu lagi diminati, dua naratifnya bagus, volumenya tinggi, itu buat bounce back-nya cepat. Kalau kita lihat ENA ya, Iya. bounce back-nya cepat. Kita lihat Ondo ya, bounce back-nya juga cepat juga ya. Ondo di mana semalam tuh sempat ya di 0,55, sekarang di 0,742 bro. Jadi dalam semalam bounce back 34% untuk Ondo dan juga ENA. Jadi dua koin ini ya sangat-sangat diminati ya. Untuk Ondo sendiri memang respecting ya trend line yang ada di sini. Very big move up dari Ondo. Kemudian kita juga lihat TAO ya, atau Bitensor, yang mana Baru ya, listing kemarin ya juga baru listing juga ya. Binance sempat kemarin juga di ya Bybit, Perps ya, dan dari semalam juga langsung rebound, cepet banget reboundnya sampai 22%. Jadi ketika keadaan seperti ini, ya ini yang altcoin punya fundamental bagus akan bertahan. Bertahannya pun tapi masih turun ya. 10% ke atas ya. Banyak yang masih turun 10% ke atas. Ya. Selalu ikut Bitcoin. Dan Ya. Bitcoin pun juga masih di range yang sangat choppy. Balik lagi, sesuatu yang unpredictable ya, dan datang ketika mungkin teman-teman ini banyak yang nggak siap juga bro, karena liburan, ya, banyak yang lebaran juga, terus tiba-tiba balik, ya ada kegaduhan seperti ini di market. Ya. Nah kita lihat, kita semua sempat bahas koin-koin yang korelasinya lebih kecil dibanding altcoin yang lain, contohnya koin-koin exchange. Nah Ya. kita lebih GB di sini, dia walaupun turun ya 6% tapi cenderung masih bertahan. Di level 1,24. Coba kita lihat BGB seperti apa. Oke, BGB ya pernah kita buat ya target di 1,1 hit ya. By the way, BGB udah naik 120% ya dari yang kita call. Kemarin ya sempat di 1,4 dan sekarang ya BGB udah recover juga ya. Previous support and resistance ya, flip. Dan kemarin juga sempat bouncing ya. Nggak ada sell off yang gede ya di BGB, hanya 10% ya. Per pagi ini udah langsung rebounds hampir 4%. Jadi memang beberapa altcoin yang menarik ini catching the beats ya, tapi yang lain berguguran. Tapi kenapa bro? Ya. Ada altcoin yang bisa justru seperti BGB ini? Kenapa dia bisa beda sendiri Ya. dibanding yang lain? Karena mungkin ya bro, satu, demand-nya tinggi ya di market. Ya. Sehingga mereka ini ketika turun dikit pasti langsung diburu ya. Dan kedua, kalau teman-teman perhatikan ya, kenapa BGB ini kok relatif stabil ya harganya, dan nggak ada weak ya bro, ke bawah yang sangat ngeri ya. Ini kalau kita lihat ya di marketnya BGB, ini BGB tidak di listing sama sekali di market props Ya. atau nggak ada derivatifnya. Jadi orang nggak bisa nge-short BGB, orang juga nggak bisa ngelong BGB dengan leverage yang sangat tinggi. Sehingga kita lihat ya harganya BGB itu nggak ada weaknya yang ngeri turun-turun ke bawah. Ya. Sementara altcoin lain ya tadi contohnya pun ya kita lihat ya, TAO ya, Bitensor yang ini udah kapitalisasinya gede banget, di listing di berbagai exchange ya, ini weaknya ini sampai ngeri banget bro ya, sampai turun ya, ambles ke bawah, baru bounce back lagi ke atas. Sebenarnya itu alasan yang mengapa harganya less volatile, karena nggak ada di market derivatif. Kalau derivatif tuh pasti volumenya tinggi ya, likuiditas tinggi, harganya juga bisa dimain-main, ya exchange juga bisa stop hand ya buat ngelikuidasi teman-teman, buat penghasilan dari exchange. Itu sisi gelapnya market yang Nah ini di derivatif. unik bro, karena menurut gua market yang sekarang cycle ini leverage-nya tuh jauh lebih berat dibanding cycle-cycle sebelumnya. Di Bitcoin sendiri kalau misalnya di posisi sekarang nih, Ya. by datanya kalau di posisi sekarang kita naik balik ke 73.000, Ya. itu ke likuidasi $2 billion lebih bro shorting. Ya. Sekarang orang pasang short nih, leverage set gitu. Bener. Tapi kalau turun lagi,
itu likuidasi lagi. Jadi mereka itu banyak banget yang berjudi bro dengan market. Bener. Baru di level tertentu mereka langsung mau tangkap pisau jatuhnya gitu. Iya. Mau ditangkap terus pisau jatuhnya. Nah, para market maker dan para exchange hobi bro latihan seperti ini. Iya. Behavior market seperti ini adalah uang gratis. Bener. Karena kalau seperti kita tahu, market itu kan kerugian satu orang itu pindah ke Iya. keuntungan orang lain. Bener. Kalau kalian buru-buru gitu. Karena gini, nggak ada salahnya untuk menunggu ya, bersabar Setuju. di market, pegang cash, Iya. waiting gitu. Jadi Bener. biarin orang baca-bacokan dulu, bedar-bedar dulu. Iya. Karena sebulan ini kalau kita lihat marketnya choppy banget bro. Sebulan ini choppy Setuju. banget. Sebetulnya run up, dia choppy. Nah setiap Iya. choppy ini makan korban nih, selalu. Ya. Iya. Jadi di market crypto selalu gitu. Setiap kali dia choppy, sebulan itu makan korban. Ini udah kita alami beberapa kali bro. Dari 28.000 itu juga sempat choppy, ya kan? Bener. 38.000 dia choppy lagi. Bener. 51.000 dia turun 49, 51, 49, 51, 49. Sekarang di 73, 69, 66, Iya. 70, 66 lagi. Itu pasti makan banyak korban. Bener. Kalau kalian posisinya terlalu berat di leverage. Setuju. Jadi saran lu dalam preservasi capital kan yang penting bro. Buat apa kita Setuju. investasi kalau kita ujung-ujungnya rugi? Bener. Setuju. Jangan karena kalian lihat sesuatu, langsung hajar semua uang yang kalian punya gitu. Iya. Setuju. Itu gimana menurut lu bro? Karena cycle ini ya, istilahnya saya ungkapkan kata-kata yang paling ya mungkin bisa dipahami teman-teman ya. Ini semua nurut Bitcoin. Apa artinya? Ini kita lihat ya, altcoin marketnya ini nggak ada korelasinya dengan chart harga Bitcoin dengan Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance sudah nggak relevan. Ya. Tapi yang relevan ini adalah chartnya dari Bitcoin dan juga total 3. Dimana kita lihat nih ya, di harga Bitcoin 16 Oktober, ini Bitcoin mengalami pump. Kita lihat juga total 3. 16 Oktober, ini dia juga mengalami pump. Ya. Begitu juga Bitcoin di 5 Februari, ketika dia mengalami pump, total 3 ini juga mengalami pump. Ini menunjukkan bahwa dominansi Bitcoin ini sangat tinggi. Altcoin baru bisa naik kalau Bitcoin pump. Intinya itu. Ya. Altcoin baru bisa survive at least itu ketika Bitcoin pump. Jadi real demand ke altcoin ini sangat kecil. Ya, Bitcoin udah terlalu over ya yang menginginkan. Dan di sini kita melihat cycle yang sama. Kalau Bitcoin ini run up dari sini konsolidasi, ya ini area yang bagus sekali buat Bitcoin konsolidasi. Kenapa? Karena bullish order block di weekly ya, dan juga 13 and 21 EMA di sini bakal konsolidasi dan dia run up lagi. Dan di sini ya total 3 juga pasti run up dari sini dan mengalami kenaikan. Jadi intinya ini bro, semua tergantung ke Bitcoin. Kalau sekarang Bitcoin ke 88.000, semua altcoin kalian tuh pasti akan survive. Dan kita ungkapkan big probability Bitcoin ini cuma choppy instead of dumping di sini. Karena Ya. apa, ini banyak sekali area of value yang sangat important di weekly Bitcoin, yang mana yang akan menjaga harga dari altcoin. Apa yang harus teman-teman lakukan ya, altcoin itu selalu run itu setelah halving ya, untuk alt seasonnya. Ya. Dan saya yakin teman-teman pasti ya berharap membeli di harga sekarang 4 bulan dari sekarang. Pasti 4 bulan dari sekarang ya, teman-teman berharap tidak melikuidasi kapitalnya, teman-teman pasti berharap membeli di harga sekarang. Karena itu tadi bro, siklus selalu berulang Ya. ya. The real alt season belum terjadi, memang sekarang portomu istilahnya kebakar 20-30%. Tapi kamu Sabar nggak aja ya. deserve ya, naik 200-300% kalau kamu nggak bisa nahan drawdown 20-30%. Ya. Mending ke aset yang lebih minim risiko. Misalkan bilang ya, oh aset ini turunnya cuma 2-3%. Ya tapi naiknya juga 23%. Naiknya juga 2-3%. Ya. Jadi kalau kamu misalkan biasanya di aset tertentu ya, ini naik turunnya 2-3%, tapi kamu masukin 100 juta di situ. Itu kan naik turunnya cuma 2-3 juta. Tapi kalau kamu tahu kripto ini naik turunnya 20-30%, kamu masukin 100 juta di situ, naik turunnya 20-30%. Kalau kamu nggak siap, ya berarti lihat aja di kripto naiknya 20-30%, tapi kamu masukin misalkan 10 juta di situ. Itu kan naik turunnya juga 2-3 juta juga. It's all Setuju. about position sizing bro. Bukan tentang, oh saya harus cepat kaya, saya harus seperti ini. Ya itu sama aja, misalkan kamu di instrumen lain, di forex, di saham. Ya bisa aja, tapi leverage-nya kali 100 kan juga sama aja. Sama-sama semua. Kita bisa trading S&P semua all in ya, portofolio kali 100 juga sama. Ya pakai option juga bisa, tinggal di Iya, call option kan. efeknya kan juga sama kalau Setuju. pakai margin. Di kripto pun dianggap scam dan lain sebagainya 20-30%. Tapi kalau kamu spot nggak pakai leverage, position sizingnya 10% dari total kamu punya portofolio, Pasti semuanya aman-aman aja sekarang. semuanya aman-aman aja.
Oke. Tergantung perspektif. Karena gini, market itu kan kita selalu bilang bahwa market itu bisa irasional lebih lama dibanding you can remain Setuju. solvent ya. Jadi Bener. orang di market selalu bilang kan, buy when there's blood on the streets justru. Ya. Setiap lagi berdarah-berdarah ya, di jalanan banyak darahnya orang pada mati. Ya. Itu justru kesempatan untuk kita bisa masuk. Ya. Jadi psikologi ini market kita nggak boleh herding. Bener. Jangan di saat orang berdarah kita lari. Kita amati, kita pantau, kita kayak predator di sini, kita lihat gitu. Bener. Kita itu bukan cuman kayak mau nembakin tikus, tapi kita tuh sniper yang ngebidik satu gajah yang besar. Bener. Di saat semua binatang berdarah-berdarah, itu ada gajahnya jalan satu. Ya. Kita sabar. Mungkin bisa 3 hari, bisa seminggu, Ya. bisa 2 minggu, bisa sebulan. Yang lain udah pada makan tikus, kita belum makan. Ya. Kita bidik, kita tembak dor gajahnya jatuh satu. Ya. Nah itu strategi yang kita mainkan. Jadi market itu pada waktu yang, kita kan semua tentang waktu ya permainannya. Ya. Dalam waktu yang singkat, market adalah mesin voting. Jadi voting, mau kemana, naik turun, mesin voting. Tapi dalam jangka panjang, market itu adalah mesin penimbang. Ya. Penimbang apa? Penimbang value. Jadi kalau benar Bro Kakak bilang kita beli koin yang berfundamental baik, buktinya koinnya berfundamental baik. Itu bouncingnya lebih cepat bro dibanding Ya. koin-koin yang fundamentalnya jelek. Nah, ketika kita yakin, kita punya conviction akan apa yang kita beli, kita nggak cuman, yang panik itu adalah orang yang beli kucing dalam karung. Dia nggak tahu apa yang dia beli. Cuman Setuju. ikut-ikutan aja, cuman FOMO. Ya. Jadi yang kalian harus lakukan ketika kalian mau masuk sebuah aset, kalian pahami dulu aset yang kalian beli itu apa. Cara kerjanya bagaimana, Ya. entry-nya bagaimana, position sizing-nya bagaimana. Ya. Jadi percuma kalau kalian abaikan semua itu masuk ke market ya, all in leverage 125 ya pasti kebakaran. Gitu. Dan itu jangan pernah kalian kayak begitu melakukan hal seperti itu, kalian salahnya orang lain. Ya. Karena tombol tuh kalian yang pencet sendiri, Benar. kalian lakukan sendiri. Ya. Jadi kita di sini cuma pembimbing kalian. Ada yang bilang, oh tapi gimana caranya kita bisa tahu kalau perang? Enggak, jawabannya nggak ada yang tahu. Kita di sini kerja juga bukan sebagai intel gitu. Ya. Nggak ada yang akan tahu tiba-tiba Iran mau perang seperti itu ya. Ini namanya peristiwa Black Swan. Kalau kalian lihat semua trader di dunia, semua analis di Bloomberg, kalau targetnya salah kok kemarin. Ya. Karena semuanya prediksi market bakal price in news bahwa ETF Hong Kong Bitcoin itu dia proof. Ya. Jadi kita nggak ada yang bisa main dewa-dewaan di sini gitu. Ya. Market itu adalah guru yang terbaik justru. Di mana kita bisa belajar Setuju. dari setiap volatilitas di market.